Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin bantu kita untuk bisa bersyukur di masa pandemi ini ya, bantu kita untuk bersyukur. Yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa ridho. Karena ridho adalah syukurlah ridho plus ya. Kalau kita bisa ridho, untuk bersyukur lebih mudah ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qadha. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah terjadi keputusan-Mu. Ya, ini perlu kita sering ucapkan. Ya, as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya. Ketika kita berdoa dengan demikian, kita berharap apapun yang Allah tetapkan, kita bisa menjadi ridha. Kalau ridha berarti kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala terkena musibah, entah kena Covid, bagi efek pada keluarga kita, efek kepada orang tua kita, efek kepada ekonomi kita. Pertama terkena musibah langsung kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung. Jadi kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Ini sangat penting. Sungguhnya sabar itu pada hantaman yang pertama. Ya, hantaman yang pertama. Sejak awal langsung kita ketika dihantam mendengar kabar entah ekonomi kita lagi kacau, entah orang tua kita meninggal, entah anak kita meninggal, entah apa, entah suami kita, istri kita, langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajurni, Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Di balik ini pasti ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Pasti. Alhamdulillah. Kenapa kita muji Allah? Karena kita tahu di balik ini pasti ada hikmah. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kita enggak tahu hikmahnya apa, tapi kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga kita bisa mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya kita dengan mencoba untuk misalnya berpikir positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Khadir yang membunuh seorang anak ketika Nabi Musa mengingkari, ya, kau telah melakukan laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar, yang buruk. Maka kata Nabi Khadir, amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun kedua orang tua anak ini adalah dua orang tua yang beriman, dan kami khawatir kalau anak ini saking disayang oleh dua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam perbuatan yang berlebihan atau kekufuran. Fa arada rabbuka ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan anak ini dengan yang lebih baik dan lebih sayang kepada keduanya, yang tidak menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan dan tidak menjerumuskan dalam kekufuran. Lihatlah, kedua orang tua ini ketika anaknya didengar mungkin meninggal, apalagi dibunuh oleh orang, tentu dia bersedih. Tetapi kalau dia pikir di balik itu, anak ini meninggal dalam kondisi tidak punya dosa, alhamdulillah. Bahkan mungkin bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Dan ternyata Allah gantikan dengan anak lebih baik. Dia dapat berapa keuntungan, bayangkan. Pertama, keuntungan dia diuji dan dia sabar. Kedua, anak ini alhamdulillah mungkin menguntungkan dia pada hari kiamat kelak karena tanpa dosa meninggal dunia. Ya, kemudian yang ketiga, ternyata Allah gantikan dengan anak yang lebih baik. Ya, karena anak ini kalau besar ternyata bikin masalah. Ini hal-hal yang di luar pada daripada nalar kita, tapi itu mungkin terjadi. Nah, kita pikirkan kepada hal-hal yang di sekitar kita. Contoh, mungkin kita punya kakak lah, atau kita punya adik lah, atau kita punya ayah, kita punya ibu sakit misalnya. Sakit parah, kemudian kena Covid, kemudian meninggal dunia. Kita bilang ya kita hanya husnudzan, kita bilang subhanallah. Alhamdulillah dia meninggal dengan Covid dengan sabar. Dia salat, semoga dia mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid dengan sabar ketika menghadapi Covid ya. Ya, ketika menghadapi Covid. Sementara orang saja yang ketika terkena Covid di negerinya dia bersabar, muhtasiban, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada dia diterima, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Bagaimana yang sudah terkena kemudian dia bersabar menghadapinya dengan mengembalikan kepada Allah, maka mati syahid. Jadi Allah ingin berikan dia
memberikan dia pahala ganjaran yang besar. Oleh karenanya Allah mentakdirkan orang-orang saleh mendapati ujian yang berat. Lihatlah bagaimana Nabi SAW diracuni, kemudian meninggal karena racun tersebut setelah 3 tahun ya. Dengan sebab apa? Nabi SAW tidak mungkin dibunuh ya, karena tapi Allah ingin memberikan kepada Nabi SAW pahala mati syahid dengan racun tersebut. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab minta mati syahid, akhirnya Allah kabulkan. Ditikam ketika dia jadi imam. Lihatlah bagaimana Utsman dikepung kemudian ditikam oleh orang-orang. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib keluar salat subuh ditikam keluar salat subuh ditikam kepalanya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Husain di Karbala, lihatlah bagaimana Hasan diracuni. Lihatlah, mereka orang mulia. Allah ingin berikan pahala syahadah kepada mereka. Ya, kita tahu teman-teman kita, Masya Allah, ada yang kita tahu orang baik, Masya Allah, dermawan, tapi mati kena COVID. Ya sudahlah. Ya, Allah ingin mengambilnya dengan cara mati syahid. Dan kita sedih, tapi kita berpikir positif. Ya. Dan juga misalnya dia sakit-sakitan selama ini, dia meninggal, ya alhamdulillah. Mungkin Allah pindahkan dia dari kehidupan yang sulit sekarang ini, sakit-sakitan, selalu obat, sakit, capek. Allah pindahkan ke kehidupan yang penuh kenikmatan. Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jannah, dari taman-taman surga di kuburan. Allah berikan dia nikmat surga. Pada hidup susah di dunia, Allah pindahkan kepada kehidupan yang lebih nikmat. Kita, maksud saya husnudzan. Husnudzan, ya. Ada orang mungkin terkena dampak COVID, ekonomi jatuh, kita bilang subhanallah. Mungkin kalau kita punya uang banyak, kita sombong, dan kita enggak tahu. Mungkin kita maksiat. Ya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagau fil ard. Kalau Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya semuanya, mereka akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu akan melampaui batas jika dia merasa dirinya kaya, dan betapa banyak orang kaya seperti itu. Allah kasih ujian agar kamu tahu tentang nikmat sehat, agar kamu tahu tentang nikmat oksigen, agar kamu tahu tentang nikmat salat di masjid itu kayak apa, agar kamu tahu nikmat bagaimana berhari raya di lapangan salat bareng-bareng, itu nikmat semua yang mungkin sebagian kita kehilangan. Kita berpikir positif saja ya, sehingga kita mensyukuri atas apa yang Allah beri kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kepada ibu-ibu sekalian, mungkin sampai sini saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu dan para pemirsa sekalian bisa menjadi hamba-hamba yang sabar, kemudian belajar menjadi hamba-hamba yang ridha, kemudian menjadi hamba yang bersyukur di tengah-tengah musibah pandemi atau musibah-musibah yang lainnya.